Selamat pagi, selamat hari Sabat. Kami ucapkan selamat Sabat bagi saudara-saudara yang kami kasihi di rumah dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat datang kembali di seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema besar Hanya Satu. Masih ingatkah Anda pelajaran kita yang pertama, topik menarik yang pertama yang adalah kita membahas hanya satu buku. Kemudian topik yang kedua yang kita bahas minggu lalu hanya satu jalan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu hanya satu hidup. Dalam kehidupan ini, apakah kita sudah merasa cukup bahagia? Ataukah apakah Anda masih merasa tidak bahagia? Dunia menawarkan kebahagiaan, tetapi tahukah Anda itu hanya sementara, kebahagiaan yang sesaat. Tapi ada seseorang yang rindu memberikan kebahagiaan sejati untuk Anda dan saya. Siapakah dia? Yesus Juru Selamat kita. Selamat di lengan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini, lagu Sion nomor 298. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana ku sentosa dan berbahagia. Dengar malaikat nyanyi lagu dari surga, nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan di ribaannya, sana ku sentosa dan berbahagia, Amin. Amin. Karena hanya Yesus sajalah yang sanggup memberikan kita kebahagiaan sejati. Amin. Dan saya rindu bertanya kepada saudara, apakah saat ini kepada siapakah saudara menyembah? Yesus? Yesus yang seperti apakah yang saudara sembah? Yesus yang adalah pencipta langit dan bumi. Yesus yang menciptakan Anda dan saya. Dan tidak hanya itu, Yesus yang sama, yang adalah pencipta kita. Ia rela mati untuk kita, mau menyelamatkan kita dari dosa. Ku sembah Juru Selamat, ialah Raja Dunia. Lagu Sion nomor 188. Mari kita nyanyikan bersama. Sembah Juru Selamat, Ia Raja Dunia. Aku tahu Ia hidup selama-lamanya. Aku dengar suaranya yang janjikan rahmat. Bila ku perlu Yesus, Ia Yesus hidup sekarang dan selamanya. Dengan aku Ia jalan dan bercakap juga. Yesus hidup, Juru Selamatku. Ku tahu karena Ia hidup di hatiku. Sekarang pun aku lihat wajahnya yang mulia. Meski ku rasa penat, ku tak putus asa. Ku tahu Yesus memimpin melalui topan. Sudah
sekarang dan selamanya. Dengan aku ia jalan dan bercakap juga. Yesus hidup, juru selamatku. Ku tahu karena ia hidup, hidup di hatiku. Bersoraklah hai Kristen, lupakan bebanmu. Nyanyikan haleluya, puji Raja Yesus, penolong dan harapan bagi yang cari Dia. Tiada lain yang mengasihi seperti Yesus. Yesus hidup sekarang dan selamanya. Dengan aku ia jalan dan bercakap juga. Yesus hidup, juru selamatku. Ku tahu karena ia hidup, hidup di hatiku. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan bersuka cita pada pagi hari Sabat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Saat ini kami akan mengikuti seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema hanya satu. Tolong Tuhan berkati narasumber kami, Dr. Larry Tumalun, yang akan membawakan seminar kesehatan. Berikan dia hikmat akal budi, sehingga pekabaran kesehatan yang dibagikan dapat kami mengerti dengan baik, dan ini dapat menjadi modal bagi kami untuk memiliki pola hidup yang sehat, pola hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk evangelis Arlene Jim yang akan membawakan firman Tuhan. Penuhi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang dibagikan dapat kami mengerti dan akan mendatangkan kebangunan rohani di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat, kita bertemu lagi secara online untuk yang ketiga kalinya. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Masih tetap semangat? Menjadi doa dan harapan kita bersama. Naungan sayap perlindungan Tuhan, Mazmur 91 ayat 4, 5 dan ayat 6 tetap menjadi bagian kita bersama. Saya akan melanjutkan seminar kesehatan tentang prinsip 7K. Jangan lupa bahwa tujuan dari belajar nutrisi berdasarkan prinsip 7K ini adalah supaya makanan yang kita makan akan dapat menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang prinsip kondisi, di mana kita belajar bahwa tidak semua orang bisa makan misalnya pisang, atau bayam, atau susu, atau kacang. Kondisi seseorang akan membuat kebutuhan dan toleransi terhadap makanan menjadi berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Nah, pada pertemuan kedua kita telah belajar bahwa kebutuhan nutrisi berdasarkan kondisi akan sangat mudah untuk direalisasikan dengan menggunakan bahan-bahan makanan tumbuhan yang utuh, sehingga jenis makanan-makanan ini disebut memiliki kualitas yang terbaik untuk saat ini. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, seperti bocoran minggu yang lalu, kita akan belajar bahwa walaupun kondisinya tepat,
kualitasnya tepat. Tetapi apabila jumlah atau kuantitasnya terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka prinsip kondisi dan kualitas akan menjadi sia-sia. Dan risiko kita terhadap penyakit-penyakit menular maupun tidak menular seperti penyakit infeksi, kemudian penyakit-penyakit kencing manis, bahkan kanker, risikonya akan meningkat. Nah, pada pertemuan ketiga ini, kita terutama akan berbicara tentang kuantitas yang berlebihan atau makan berlebihan atau overeating yang menyebabkan excess kalori atau kelebihan kalori. Mengapa kelebihan makanan atau dalam ilmu nutrisi disebut sebagai kelebihan kalori yang akan kita bicarakan pada prinsip kuantitas ini? Karena inilah sebenarnya masalah terbesar yang manusia hadapi. Perlu kita ingat bahwa bila kita kelebihan makan vitamin, mineral atau antioksidan seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, maka tubuh memiliki berbagai kompensasi bahkan toleransi spesifik untuk menyeimbangkannya. Misalnya, apa yang disebut sebagai proses penyerapan aktif dan pasif, di mana bila vitamin atau mineral tertentu cukup di dalam tubuh dan kemudian kita menambahkannya dari makanan kita, maka usus akan menjalankan secara otomatis mekanisme penyerapan pasif dengan tujuan untuk mengurangi penyerapan, sehingga tidak berpotensi terjadinya kelebihan di dalam tubuh manusia. Sebaliknya, bila tubuh sedang kekurangan, maka ketika makan nutrien atau unsur nutrisi tertentu dari diet, maka usus akan menjalankan mekanisme penyerapan yang aktif, sehingga apa yang masuk dari diet akan diserap secara maksimal oleh tubuh untuk menjamin kecukupan nutrien atau unsur nutrisi di dalam tubuh manusia. Kalaupun karena satu dan lain hal nutrien tertentu dalam hal ini vitamin atau mineral atau antioksidan terlanjur banyak di dalam tubuh, maka tubuh akan kompensasi dengan mengeluarkannya dari tubuh melalui berbagai proses, terutama melalui organ ekskresi atau organ yang mengatur pengeluaran di dalam tubuh kita, yaitu ginjal. Inilah keajaiban tubuh yang Tuhan sudah ciptakan. Dan ingat bahwa ini semua prosesnya berjalan secara otomatis tanpa perlu kita atur. Bapak dan Ibu, mari bercermin di depan kaca dan kagumi tubuh kita yang begitu ajaib yang Tuhan sudah ciptakan. Hal-hal yang baru saja saya sampaikan ini terjadi untuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Tetapi agak berbeda halnya apabila kita berbicara tentang metabolisme tubuh terhadap protein, karbohidrat, dan lemak yang memiliki energi yang sangat besar atau kita kenal dengan satuan pengukurannya yang disebut dengan kalori. Dan untuk selanjutnya saya akan menggunakan istilah kalori ini. Kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh melalui protein, lemak, dan karbohidrat akan digunakan oleh berbagai sistem tubuh kita sampai ke tingkat sel sebagai sumber energi. Dan tanpa hal ini, manusia akan mati. Begitu penting kalori ini sehingga kita tidak boleh kekurangan kalori. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita terlalu banyak kalori karena kita terlalu banyak makan. Apa yang akan tubuh lakukan dengan kalori yang berlebihan ini? Tentu saja mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Tidak ada cara, sayang sekali. Tidak ada cara tubuh mengeluarkan kalori yang berlebihan dari dalam tubuh tanpa bantuan pemilik tubuh itu sendiri. Inilah salah satu sistem tubuh yang tidak berjalan secara otomatis. Kalau tadi kita berbicara tentang kelebihan vitamin dan mineral, maka ada mekanisme otomatis tubuh untuk mengeluarkannya apabila kelebihan. Tetapi untuk kalori tidak bisa terjadi secara otomatis. Kita harus melakukannya secara manual atau dilakukan secara sadar. Paling tidak ada dua cara yang berbeda di mana kalori itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh, yaitu dengan olahraga atau kita menjadi sakit. Kedua hal ini akan menyebabkan terjadinya pengeluaran kalori dari dalam tubuh. Mana yang akan Anda pilih? Saya pikir jawabannya tidak perlu kita ketahui karena itu adalah hak prerogatif masing-masing kita. Walaupun ajakannya adalah lebih baik energi, kalori yang berlebihan itu dikeluarkan melalui olahraga. Tetapi biasanya kalau dianjurkan untuk olahraga, alasan klasik yang selalu muncul yaitu tidak ada waktu. Dan ini sangat tepat. Di dunia yang sesibuk ini, kita memang tidak punya waktu untuk olahraga. Kenapa?
karena kita berupaya untuk mencari waktu olahraga di sela-sela kesibukan kita. Dan hal ini akan sia-sia. Waktu untuk olahraga tidak bisa dicari. Waktu untuk olahraga itu harus di-create, harus diciptakan, harus dibuat. Cari waktu untuk olahraga tidak akan bakal ketemu sampai kapanpun. Nah, kita balik lagi ke masalah kalori tadi. Bagaimana cara tubuh mengatur kelebihan kalori? Dalam arti bila kita tidak berolahraga atau kita tidak sakit. Satu-satunya mekanisme yang dimiliki tubuh adalah melakukan proses konversi, di mana kalori-kalori yang berlebihan ini akan dikonversi menjadi sesuatu yang bisa disimpan di dalam tubuh, yaitu dikonversi atau diubah menjadi lemak. Dan bila kita sudah tiba pada pembahasan kelebihan makan dan mengakibatkan penimbunan lemak di dalam tubuh, maka penelitian dan bukti-bukti ilmiahnya sudah sangat banyak. Sebagai contoh, salah satu review oleh Liv dan Antonio yang dipublikasi pada tahun 2017 meringkas penelitian-penelitian intervensi terkait kelebihan kalori dan 100% hasilnya menunjukkan peningkatan berat badan dan peningkatan massa lemak. Penelitian-penelitian ini menilai makanan berlebihan terhadap subjek penelitiannya disertai dengan pengamatan atau intervensi terhadap aktivitas fisiknya atau olahraganya. Kemudian ada juga yang diberikan makanan tambahan di luar kebutuhan ditambah 1000 kalori atau ada yang 50% atau bahkan 70% lebih banyak dari yang dibutuhkannya. Dan juga pengamatan ini dilakukan dalam ada yang hitungan hari, bahkan ada yang sampai bulanan. Tetapi hasilnya tetap konsisten, yaitu terjadi peningkatan berat badan dan terutama massa lemak meningkat di atas 50%. Ya. Tidak ada yang di bawah 50% dari penelitian ini. Inilah bukti bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa makan banyak yang menyebabkan kelebihan kalori dan penimbunan massa lemak sebagai hal yang sepele. Gonzalez dan kawan-kawan mengutip Miner dan kawan-kawan dalam publikasi ilmiah mereka pada tahun 2012 mengatakan bahwa bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan makanan dan olahraga, kalori yang masuk dan kalori yang keluar sangat penting tidak hanya untuk umur panjang tetapi juga untuk kualitas hidup menjalani hari-hari umur panjang tersebut. Inilah sebenarnya kerinduan kita bersama. Hidup sampai 120 tahun tetapi tetap sehat dan berkualitas. Di bidang nutrisi, hal ini dapat dicapai dengan kesadaran penuh mengatur atau mengurangi asupan jumlah makanan kita. Nah, berbicara tentang kekurangan, ini kebalikan dari kelebihan kalori. Apabila seseorang tidak mau makan atau tidak nafsu makan karena penyakit, maka kita masih dapat mengubah bentuk makanan menjadi makanan yang cepat diasup tanpa perlu dikunyah. Seperti membuat makanan menjadi makanan cair, apakah dengan di-blend atau yang kita sebut sebagai blenderized formula, atau kita berikan makanan cair formula khusus yang sering kita sebut sebagai susu formula. Bila dengan metode ini pasien tetap kekurangan makanan, maka kita bisa memasang jalur langsung ke lambung yang kita kenal dengan selang makanan atau selang NGT. Bila ini pun tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, maka kita bisa memberikan nutrisi langsung ke dalam darah dengan infus makanan. Sehingga seseorang bisa dijamin ketercukupan nutrisinya dari sisi kuantitas atau jumlah walaupun tidak bisa makan. Tetapi bila masalah yang dihadapi justru adalah kelebihan makanan, dan ini pasti sangat terkait dengan kebiasaan seseorang yang lama-kelamaan bisa menjadi penyakit, maka hal ini tidak ada solusinya. Selain orang itu sendiri yang berusaha untuk mengendalikan dirinya, mengurangi makan dengan upaya yang sangat besar. Penulis Ellen G. White sekitar 150 tahun yang lalu sudah menuliskan bahwa bahaya yang mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Penelitian Garcia dan kawan-kawan yang dipublikasi tahun 2018 menuliskan bahwa penderita penyakit jantung memiliki berbagai masalah bahkan terkait kondisi psikologisnya, yaitu kecemasan, stres, kemarahan, dan depresi. Dan salah satu hal yang dilakukan untuk mengatasi semua ini adalah dengan makan banyak, karena memberikan efek menenangkan dan puas. Tapi di sisi yang lain, efek dari overeating ini menyebabkan penimbunan jaringan lemak dan inflamasi
yang akhirnya akan memperburuk kondisi atau keadaan orang tersebut. Di era COVID-19 sekarang ini, FAO pun memberi rekomendasi selain makan sayur, buah, dan kacang-kacangan, juga menganjurkan kita untuk makan secukupnya dan hindari overconsumption atau overeating yang akan menyebabkan kita kelebihan kalori dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Selanjutnya meningkatkan risiko kita terhadap penyakit infeksi maupun penyakit kronis degeneratif. Alasan yang sama dengan Garcia juga disampaikan oleh FAO bahwa kita makan banyak kadang-kadang terjadi karena kita mencari kesenangan dari makanan. Ingat bahwa kita makan karena kita butuh, bukan karena kita senang. Makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Bapak dan Ibu, pengaturan jumlah tidak berlaku hanya untuk makanan yang tidak sehat, tetapi juga untuk makanan yang kita sebut sebagai makanan yang sehat. Karena pada prinsipnya, masalah pengaturan kuantitas atau jumlah makan akan berlaku untuk semua jenis makan yang punya nilai kalori. Perlu kita ketahui bahwa makanan berbasis tumbuh-tumbuhan utuh pun ada yang memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi. Inilah yang kadang-kadang menjebak kita, sehingga nasihat dari buku petunjuk diet dan makanan Anda oleh Ellen G. White mengatakan bahwa bukan berarti kalau seseorang sudah membuang bahan makanan yang merusak, maka dia dapat memakan sebanyak yang dia suka. Kebiasaan makan terlalu banyak akan merusak mesin tubuh dan menghalangi pekerjaannya, walaupun makanan itu berkualitas tinggi. Nah, mari kita perhatikan tabel berikut ini dan perhatikan jumlah kalori bahan makanan tumbuhan utuh. Ini bukan minyak dan bukan lemak hewani. Tabel ini berdasarkan berat yang sama, dalam hal ini gram atau 100 gram. Dalam tabel ini kita melihat bahwa jenis makanan kacang-kacangan, kelompok kacang-kacangan atau nuts, memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi, di mana untuk 100 gramnya saja akan memberi kalori seperti 1 kali makan besar lengkap dari seorang manusia. Ya. Macadamia 716 kalori untuk 100 gramnya. Daging kelapa kering 660. Kacang tanah 585. Almond 607 ya. Wijen yang dikeringkan itu 573. Chia seed yang dikeringkan mencapai 490. Jumlah kalori dari 1 kali makan besar seorang dewasa sehat. Menariknya, sekitar 150 tahun yang lalu, hal ini sudah diamarkan oleh Ellen G. White dalam tulisannya sebagai berikut. Saya telah mendapat petunjuk bahwa makanan kacang-kacangan sering digunakan dengan tidak bijaksana karena terlalu besar perbandingannya. Sebagian kacang-kacangan tidak bergizi setinggi yang lain. Buah almond lebih baik dari kacang tanah, tetapi kacang tanah dalam kuantitas yang terbatas dapat digabung dengan biji-bijian untuk menghasilkan makanan enak yang mudah dicerna. 3 tahun yang lalu saya menerima surat yang mengatakan begini, saya tidak dapat memakan makanan kacang-kacangan, perut saya tak dapat menerimanya. Lalu diberikanlah beberapa resep pada saya dapati bahwa ada bahan lain yang harus dicampur dengan itu supaya cocok cita rasanya, dan jangan menggunakan perbandingan yang begitu besar. Bapak dan Ibu perhatikan kalimat berikutnya, 1/10 sampai 1/6 bagian kacang-kacangan sudah cukup. Bervariasi menurut campuran, kami mencobanya dan ini berhasil. Bila kita coba konversi tulisan 150 tahun lalu ini dengan anjuran 1 porsi makanan kacang-kacangan yang dianjurkan saat ini di bidang nutrisi, maka kita akan menemukan kecocokan. Ini hal yang luar biasa. Mari kita lihat. Anjuran 1/10 sampai dengan 1/6 dari kebutuhan makanan total atau makanan 1 hari. Misalnya kebutuhan makanan 1 hari itu adalah 1.500 kilokalori, maka itu berarti 1/10 sampai dengan 1/6-nya adalah 150 sampai dengan 250 kilokalori kebutuhan kalori dari kacang-kacangan. Kalau kita ambil contoh kacang tanah, maka dari tabel yang tadi kita ketahui bahwa kacang tanah yang dipanggang memiliki 585 kalori untuk setiap 100 gramnya. Itu berarti bila kita akan memenuhi kebutuhan kalori dari kacang-kacangan sebesar 150 sampai dengan 250 kalori, maka kita hanya perlu makan kacang tanah sebanyak 26 sampai dengan 43 gram kacang tanah 1 hari. Dan saat ini di bidang nutrisi kacang tanah 1 porsi adalah 15 gram saja. Artinya hanya perlu sekitar 2 atau 3 porsi saja dalam 1 hari. Video berikut ini saya coba membuat bagaimana kita mengkonversi
2 atau 3 porsi kacang tanah 15 gram untuk satu porsinya dalam bentuk 1 sendok makan. Mari kita lihat video ini. Di sini kita punya kacang tanah yang sudah disangrai, kemudian ada timbangan, dan kemudian kita mau konversi ke berapa sendok satu porsi 15 gram kacang tanah yang sudah disangrai. Oke, mari kita nyalakan. Kemudian kita ambil kacang tanah ini. Oke, anggaplah ini sudah 15 gram. Ini berarti satu porsi dari kacang tanah, 15 gram kacang tanah. Dan kita coba taruh di wadah piring. Dan kita kembali ukur dengan sendok. Maka kita akan menemukan kurang lebih 1 sendok. Dan kemudian kurang lebih setengahnya ya. Tidak sampai 2 sendok kacang tanah untuk satu porsi kacang tanah. Sendok makan yang biasa kita pakai untuk makan sehari-hari. Itu berarti kita hanya butuh sekitar 3 sampai dengan 5 sendok makan kacang tanah untuk kebutuhan sehari bila menggunakan kacang-kacangan, dalam hal ini kacang tanah. Kita lihat betapa sedikitnya kebutuhan kita terhadap kacang-kacangan, tetapi sudah cukup. Dan makan berlebihan, walaupun dari sisi kualitas kacang tanah termasuk di dalamnya, maksudnya kacang tanah itu adalah kualitas yang baik, tetapi kalau kuantitasnya berlebihan, kalori berlebihan, maka manfaat sehat dari kacang tanah akan langsung hilang. Tapi ingat, kacang tanah tidak pernah salah. Yang salah adalah yang memakannya dengan jumlah tidak mau diatur sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kacang yang Anda konsumsi satu hari? Silahkan dijawab sendiri. Bagaimana mekanisme makan terlalu banyak dengan terjadinya penyakit? Terlalu banyak makan akan menyebabkan penimbunan jaringan lemak di dalam tubuh dengan segala konsekuensinya. Tetapi makan terlalu banyak juga bisa langsung menyebabkan gangguan pada pengaturan keseimbangan berbagai mekanisme di dalam tubuh. Bowden dan kawan-kawan dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa terlalu banyak makan, bahkan kelebihan kalori dalam 1 atau 2 hari saja akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif dan resistensi insulin pada laki-laki dewasa yang sehat. Dan kedua masalah ini selanjutnya akan menyebabkan masalah apa saja di dalam tubuh, bahkan sampai terjadinya kanker. Bapak dan Ibu, penting sekali untuk belajar mengendalikan selera dalam hal jumlah makanan, lebih tepatnya jumlah kalori di dalam makanan kita. Bila kita tidak berusaha untuk mengontrol atau menahan diri dalam soal pengendalian jumlah makan ini, maka semakin lama kemampuan kita untuk menahan diri akan semakin berkurang dan semakin sulit kita untuk mengendalikan diri soal jumlah makanan. Penelitian Moore dan kawan-kawan menggambarkan suatu siklus lingkaran setan, di mana hal satu akan memperberat hal yang lain dan semakin memperberat hal yang awal, sehingga akhirnya keadaan seseorang semakin buruk. Ada 3 bagian otak yang dilibatkan dalam masalah ini, yang bisa Bapak dan Ibu lihat di slide ini. Makan berlebihan yang tidak dikontrol akan menyebabkan terjadinya ketidakmampuan tubuh untuk beradaptasi, dan hasil akhirnya adalah kegagalan kontrol tubuh, sehingga tidak heran ada orang yang sangat berat dewasa ini, yang mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat di video-video atau di media sosial. Karena mereka tidak bisa menahan lagi nafsu makan mereka. Makan terus, dan makan terus. Mari kita kontrol selera makan kita. Makan secukupnya demi kesehatan kita. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengatur kecukupan makan kita? Gunakan tips sederhana yang saya akan bagikan saat ini. Ini adalah tips sederhana untuk menentukan kebutuhan jumlah makan berdasarkan kondisi, ya, karena kita sudah belajar yang pertama adalah tentang kondisi, maka ini berdasarkan kondisi untuk menurunkan berat badan.
Gunakan metode isi piringku dari Kementerian Kesehatan negara kita. Makan seperti yang ada di gambar ini, piring makan kita dibagi menjadi 4 bagian dengan proporsi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Sepertiga yang pertama isi dengan makanan pokok, yang kedua isi dengan sayuran, sepertiga sisanya bagi 2. Setengah untuk buah-buahan dan setengahnya untuk sumber protein. Makan 3 kali sehari tanpa makan di antara jam makan. Kemudian lakukan pantau berat badan berkala. 1 minggu 1 kali timbang berat badan, jangan setiap hari. Tentukan hari apa, misalnya setiap hari Minggu pagi. Di saat bangun pagi, buang air kecil, timbang berat badan, catat atau hafal nilainya. Ya, inilah cara memantau berat badan berkala. Bila berat badan masih bertambah, apa yang harus saya lakukan? Dari makan 3 kali berdasarkan isi piringku, lakukan pengurangan kalori dengan melakukan reduksi piring makan kita. Ya, ini istilah saja sebenarnya yang saya gunakan. Kita bisa tetap makan di piring yang sama dengan mengurangi jumlah secara keseluruhan, tetapi proporsinya tidak boleh diubah. Kita lihat gambar ini. Kemudian setelah itu, pantau lagi berat badan berkala sampai Bapak dan Ibu menemukan ukuran piring yang sesuai secara individual, tidak meningkatkan atau menurunkan berat badan lagi. Itu berarti inilah porsi makan saya. Apa sebenarnya penyebab utama terjadinya penyakit dewasa ini? Lances dalam publikasi ilmiahnya menyebutkan bahwa penyakit-penyakit dewasa ini bukan karena defisiensi atau kekurangan nutrien tertentu, tetapi karena overconsumption, overeating, terlalu banyak makan atau terlalu banyak kalori. Ini dipublikasi tahun 2019 yang lalu. Tidak heran doa Bapa Kami yang sering kita ucapkan bahkan hafalkan. Ada unsur jumlah makanan yang Tuhan sampaikan di situ. Tuhan tidak meminta untuk memberikan jenis makanan dengan kualitas terbaik, tetapi justru meminta untuk memberikan makanan secukupnya. Artinya, makan secukupnya untuk hidup dan untuk sehat. Ingat sekali lagi, kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Tuhan selalu baik, berlimpah segala kebaikan Tuhan. Kita sudah mendengarkan seminar kesehatan yang dibawakan oleh Dr. Larry. Puji Tuhan, itu adalah suatu berkat ketika kita masih bisa mengikutinya, sehingga kita tahu bagaimana pola hidup sehat yang harus kita jalankan. Demikian juga sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah memasuki seri hanya satu yang ketiga. Itu pun adalah suatu berkat Tuhan ketika kita dapat mengikutinya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita juga akan menerima petunjuk Tuhan terkait dengan bagaimana kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kita mengelola keuangan yang Tuhan berikan. Mari kita ikuti yang berikut ini. Tips mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadikanlah Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati lewat panca indera kita. Ada yang bisa kita peroleh dengan cuma-cuma atau bahkan mungkin kita harus membayarnya untuk mendapatkannya. Orang berani bayar untuk sesuatu yang disukai supaya dia memperolehnya. Misalnya gadget, atau mungkin untuk makanan yang menjadi kesukaannya, mereka mau bayar mahal. Atau untuk pakaian yang kita ingini, mereka mau bayar. Atau mungkin untuk suatu pemandangan, suatu tempat yang indah yang ingin kita kunjungi, kita rela untuk membayarnya. Namun dalam kehidupan kita bersosialisasi, ada kalanya kita juga mengeluarkan uang kita untuk kita berikan kepada sesama kita.
Mungkin saat kita berkunjung ke sanak famili atau orang tua keluarga kita. Saya teringat ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu mengajak kami sekeluarga untuk pergi berkunjung ke saudara-saudara setiap minggu. Dan setiap kali pergi, pasti ibu saya menyiapkan sesuatu untuk dibawa. Bisa dalam bentuk makanan atau apapun juga untuk diberikan kepada keluarga yang kita datangi. Atau sesekali mengajak mereka untuk makan bersama di luar. Kehadiran kita saja sudah menyukakan mereka, ditambah dengan pemberian kita, tentu menambah sukacita. Atau mungkin kita diundang ke suatu acara pernikahankah atau ulang tahunkah, kita pasti membawa sesuatu untuk kita berikan. Dan untuk itu kita bahkan menyiapkannya dengan baik, kita bungkus dengan rapi, dan kita tulis dengan tulisan kita yang paling bagus. Di Alkitab pun tercatat bahwa ada 3 hari raya kebaktian tahunan bagi segenap Israel yang diadakan di bait suci. Tertulis di Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Ketiga hari raya itu sesungguhnya merupakan suatu peringatan akan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau, saat ini, dan di masa yang akan datang. Di masa yang lampau ada tertulis, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Ulangan 16 ayat 12. Perbuatan Tuhan di masa ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Masa yang akan datang, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saudara, berilah ucapan syukur kepada Tuhan. Kita telah melihat secara garis besar hari raya yang harus dihadiri oleh setiap laki-laki bangsa Israel pada waktu itu. Namun ada satu hal penting lagi di dalam perikop tersebut yang perlu kita perhatikan. Dikatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Setiap orang harus memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, Tuhan menganugerahkan kepada umatnya berkat dan persediaan dengan limpahnya. Kita adalah umat yang diberkati, dan Tuhan meminta kita untuk memberikan kembali kepadanya. Prinsip yang sama itu juga dapat kita terapkan pada saat ini. Tuhan datang ke dunia bukan dengan tangan hampa. Di dalam memberikan Kristus, Allah sesungguhnya memberikan segenap surga. Allah sangat murah hati kepada umatnya, sehingga Dia telah memberikan secara penuh, secara limpah dan sempurna pemberiannya yang teramat besar itu, yaitu pengorbanan Kristus. Ketika kita menyadari akan kasih Allah, maka tidak ada sesuatu yang dapat kita anggap terlalu besar atau terlalu mahal untuk
untuk kita berikan kepada Kristus. Karena kasih adalah suatu pengorbanan. Sebab itu, jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Sebab sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk dapat memberi dengan sukacita. Sebab persembahan dan sukacita itu berjalan berdampingan. Kristus menghargai tindakan penghormatan yang timbul dari hati sanubari. Bila seseorang berbuat suatu kebajikan kepadanya, Tuhan memberkati orang yang melakukannya dengan kehormatan surga. Tuhan tidak menolak bunga yang paling sederhana yang dipetik oleh tangan seorang anak dan dipersembahkan kepadanya dengan perasaan kasih. Ia memberkati si pemberi dan mencatat nama mereka dalam buku kehidupan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang kita berikan dengan kasih dan ucapan syukur. Ini adalah bukti iman kita kepada Tuhan sebagai anak Allah, pencipta dan penebus hidup kita. Kiranya kita menempatkan keinginan kita di belakang dan menjadikan Tuhan yang terutama. Berilah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bawalah persembahan saudara dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah taburan persembahan saudara dapat menjadi tuaian jiwa yang berlimpah pada waktunya. Kirimkan persembahan saudara secara online ke nomor rekening yang tercantum di layar. Setelah itu kami mohon saudara untuk menginformasikan lewat WhatsApp ke nomor 0811886805. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan menghargai setiap pemberian yang kami berikan dengan sukacita dan penuh kasih. Kami diingatkan ya Tuhan, untuk kami tidak datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan dengan suatu persembahan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami berikan ini menjadi suatu bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan dan dapat Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi yang berikutnya, yaitu kita belajar hanya satu hidup. Seperti biasa saya ingin berbagi hadiah dengan pemirsa yang ada di rumah. Dan apabila Anda mengikuti pelajaran minggu lalu, tentu Anda bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Minggu lalu kita belajar Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu ya Allah ada di bait-Mu yang kudus. Pertanyaannya adalah, ada berapakah perabotan yang ada di bilik suci, dan sebutkan nama perabotan itu. Oke, saya ulangi. Ada berapakah perabotan yang ada di bilik suci, dan sebutkan nama perabotan itu. Jawabannya sekali lagi langsung Anda kirimkan ke WhatsApp melalui WhatsApp ke nomor 0878 00123457. Dan jangan lupa menyertakan nama saudara, nama lengkap, dan alamat saudara. Sehingga kami dapat dengan mudah mengirimkan hadiah ini untuk Anda langsung ke alamat rumah Anda. Ini kabar gembira untuk saudara-saudara yang tinggal di Indonesia. Ya, bagi saudara-saudara yang tinggal di Indonesia,
kami akan langsung kirimkan hadiah ini untuk Anda. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan setiap minggunya. Bila Anda ingin atau rindu mendukung program-program yang ada di channel kami, Anda terberkati dengan setiap pelajaran yang Anda dengarkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen di setiap video, dan bagikan pelajaran indah ini untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Kami juga rindu mengajak saudara untuk mengikuti beberapa kelas belajar Alkitab online yang selalu ada di setiap hari Senin. Setiap hari Senin jam 3 sore dengan tema besar The Maker's Diet. Kemudian hari Selasa jam 3 sore dengan tema besar Our Amazing God. Dan setiap hari Kamis malam bagi sahabat-sahabat orang muda, mari bergabung dalam belajar Alkitab bersama di setiap jam 7:30 malam. Kami juga rindu untuk mendoakan Anda dimanapun Anda berada. Apakah Anda mungkin memiliki beban yang rindu untuk dibawa ke kaki Yesus dan Anda rindu menceritakan kepada orang lain? Kami bersedia dan kami rindu mendoakan saudara-saudara sekalian. Baiklah, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pelajaran yang luar biasa, yaitu dengan judul Hanya Satu Hidup.
Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bertemu untuk belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu menyejukkan hati. Firman Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi kita untuk menjalani hidup kita hari demi hari. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan tugas untuk menghafal Mazmur 23. Mari kita menghafalkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah siang dan malam, Bapa kami yang di surga yang penuh dengan kemurahan, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu untuk memohon agar Engkau hadir di sini bersama kami, agar Roh Kudus-Mu menyertai kami pada waktu kami belajar, sehingga kami dapat betul-betul mengerti pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, dan taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya yang hamba-Mu sampaikan semata-mata adalah firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang 7 hari Sabtu kita mempelajari satu tema, yaitu hanya satu. Ada banyak pilihan yang dunia tawarkan kepada kita, tapi hanya satu yang kita perlu pilih, dan satu inilah yang terbaik yang perlu kita pilih. Dan setiap minggu kita akan mempelajari apa itu hanya satu. Pada hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang saya beri judul Satu Hidup. Jika kita dihadapkan oleh satu pertanyaan, yaitu apakah saudara pilih hidup atau pilih mati? Saya percaya kita semua akan memilih, saya mau hidup, saya tidak mau mati. Saudara, kita akan belajar pada hari ini dan kita akan mendengarkan kisah tentang 4 tokoh yang akan saya ceritakan kepada saudara-saudari sekalian. 2 tokoh pertama ini tinggal di Singapura. Tokoh yang pertama namanya Subhas Anandan, dan tokoh yang kedua adalah Dr. Richard Teo. Subhas Anandan adalah seorang pengacara kriminal yang paling terkenal dan paling kaya di Singapura. Dia akan membela siapapun, dia terkenal topnya, dan dia bela siapapun, bahkan orang-orang atau kasus-kasus yang sudah ditolak oleh pengacara yang lain. Subhas Anandan adalah pengacara yang dikenal sekali, terkenal baik di dunia hukum di Singapura, dan bahkan dia menulis satu buku yang judulnya The Best I Could. Dia sukses di dalam hidup, dia memiliki harta yang berlimpah. Tetapi satu tahun sebelum dia akhirnya meninggal dunia, dia berkata, saya keliru menempatkan prioritas hidup saya. Saya menghabiskan terlalu banyak waktu dalam hidup saya untuk mengejar ketenaran dan pengakuan dari orang lain. Ada 2 penyesalannya di dalam hidup yang dia kisahkan. Penyesalan yang pertama, dia katakan bahwa karena dia sering mengabaikan kesehatannya, dia jadi sering bolak-balik masuk rumah sakit. Sewaktu berada di dalam ruang ICU, dia sering kali menangis
Karena dia tidak tahu apakah dia akan keluar dari ruangan ICU atau dari rumah sakit itu dalam keadaan tetap hidup ataukah sudah meninggal. Penyesalan yang kedua, dia katakan bahwa waktu saya lihat istri, anak, dan keponakan saya pegang tangan saya berpikir bahwa saya sangat beruntung memiliki orang-orang ini di dalam hidup saya, orang-orang yang mengasihi saya. Saya berjanji dalam hati saya bahwa jika saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka di tahun-tahun terakhir hidup saya. Itu kalau saya masih diberi umur beberapa tahun lagi. Tapi saudara, sayangnya itu semua sudah terlambat. Subas Anandan meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 67 tahun pada tahun 2014. Saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari Subas Anandan adalah salah, keliru menempatkan prioritas hidupnya. Tokoh yang kedua yang saya ingin ceritakan kepada saudara-saudari sekalian adalah bernama Dr. Richard Theo atau Theo Keng Xiang. Dr. Richard Theo sebenarnya adalah awalnya memulai karirnya sebagai dokter spesialis mata. Tetapi kemudian dia pindah bidang menjadi dokter spesialis untuk bedah plastik. Dan dia sangat terkenal. Dia buka klinik di mana-mana dan dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Dan dia berpikir bahwa dia sudah memiliki segalanya. Yang dia tuliskan adalah bahwa saya mencapai satu titik dalam hidup di mana yang saya berpikir bahwa saya sudah mencapai segala-galanya. Saya berada di puncak karir dan semuanya. Saya berpikir bahwa saya memiliki semuanya di bawah kendali saya dan telah mencapai puncak yang tertinggi di dalam hidup. Namun katanya, ternyata saya salah. Saya tidak bisa mengendalikan segalanya. Pada bulan Maret tahun 2011, saya merasakan sakit punggung yang parah dan saya pergi ke rumah sakit. Mereka menemukan bahwa saya menderita kanker paru-paru stadium 4B dan sudah menyebar kemana-mana. Saudara, sangat menyedihkan. Seorang yang memiliki kesuksesan yang luar biasa di dalam hidup, akhirnya menyadari bahwa tidak semua bisa dia kendalikan. Ketika saya menghadapi kematian, saya menyingkirkan semua yang saya miliki dan fokus hanya kepada hal-hal yang penting dalam hidup. Ironisnya, semua yang saya miliki seperti kesuksesan, penghargaan, mobil, rumah, dan semuanya, saya pikir itulah yang memberikan kebahagiaan kepada saya. Tapi ternyata tidak. Semua itu tidak memberikan sukacita. Saya mau saudara-saudari garis bawahi di situ. Semua itu tidak memberikan sukacita. Pada waktu ada satu tipe dari mobil Ferrari dikeluarkan, maka Dr. Richard Theo dengan hartanya yang berlimpah, dialah orang pertama yang memiliki mobil Ferrari tipe tersebut. Tetapi ketika dia sakit kanker, di dalam satu majalah Sunday, dia katakan gini, I can't hug my Ferrari. Saya nggak bisa peluk Ferrari saya. Pada waktu saya betul-betul membutuhkan pertolongan, Ferrari saya nggak bisa bikin apa-apa. Dipeluk pun nggak bisa. Dan dia mengatakan bahwa setiap orang tahu bahwa mereka akan mati, tetapi tidak ada orang yang sungguh-sungguh percaya terhadap hal itu. Karena kalau kita percaya, maka kita akan melakukan atau menghidupkan hidup kita saat ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Dia katakan bahwa hanya ketika kita belajar atau kita tahu bahwa kita akan mati, baru kita sebenarnya belajar bagaimana kita harus hidup. Kesaksian dari Dr. Richard Theo mengatakan bahwa apa yang paling membawa sukacita dalam 10 bulan terakhir ini adalah interaksi saya dengan orang lain. Orang-orang yang saya kasihi, teman-teman, orang-orang yang tulus peduli kepada saya. Mereka tertawa dan menangis dengan saya. Itulah yang memberikan sukacita kepada saya. Itulah kebahagiaan. Saudara, di akhir hidupnya dia baru menyadari bahwa kekayaannya tidak bisa memberikan kebahagiaan.
Dia memperoleh sukacita, kebahagiaan dari orang-orang yang secara tulus mengasihinya. Tetapi bukan hanya itu. Dia katakan bahwa dan yang terpenting menurut saya, perhatikan saudara, sukacita yang sejati datang dari pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Wow. Sukacita yang sejati datang dari pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Saya menyadari kekayaan tanpa Tuhan adalah sia-sia belaka. Dr. Richard Theo akhirnya meninggal pada usia yang masih sangat muda, umur 40 tahun, dengan begitu banyak kekayaan yang dimilikinya. Saudara, kita bisa belajar dari dua tokoh ini. Ketika kita keliru menempatkan prioritas hidup kita. Dan yang kedua, ketika kita berpikir bahwa kesenangan dunia, harta dunia, jabatan kita bisa memberikan sukacita. Padahal sesungguhnya tidak. Pengenalan akan Tuhan dan juga pengenalan atau kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang sangat berarti. Tokoh ketiga dan keempat, dua tokoh berikutnya, saya rasa saya tidak perlu perkenalkan. Karena seluruh dunia ini harusnya mengenal mereka. Dua tokoh berikut adalah Michael Jackson dan Whitney Houston. Michael Jackson dan Whitney Houston dijuluki sebagai King and Queen of Pop. Michael Jackson, dia lahir tahun 58 dan kemudian akhirnya meninggal tahun 2009. Dia lahir sebagai seorang bocah yang memiliki suara emas. Sekitar tahun 1960-an, orang tua mereka membentuk satu grup nyanyi yang disebut dengan Jackson 5. Dan sejak saat itu karirnya melejit. Michael Jackson menjadi King of Pop. Dia tidak hanya menjadi penyanyi, tetapi juga penulis lagu, produser, penari, bahkan aktor. Dia mencapai prestasi di dalam hidup yang yang tidak semua orang bisa mencapai apa yang sudah dia capai. Ketika dia melakukan pertunjukan-pertunjukan, dia dikenal sebagai seorang penyanyi atau seorang penghibur yang totalitasnya luar biasa. Dia membuat panggung menjadi hidup dan tidak hanya sekedar menari. Dia mencapai banyak hal dalam hidup. Dia dijuluki most successful entertainer of all times dari Guinness World Record. Dia punya 26 American Music Awards, belum lagi Grammy Awards dan lain-lain. Dikatakan dia adalah artist of the century, artinya dia adalah artis dari abad ini. Dan 350 juta rekamannya tersebar di seluruh dunia. Tetapi seperti yang kita tahu, Michael Jackson memiliki kehampaan, kekosongan di dalam hatinya. Dengan semua harta yang berlimpah, dengan semua ketenaran di mana dia dikenal oleh semua orang. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Dia banyak sekali melakukan perubahan wajah. Ya, dia merasa selalu tidak puas dengan penampilannya. Dia merasa selalu ada yang hilang, ada yang kurang dari setiap penampilannya. Dan dari tahun ke tahun kita tahu bahwa wajahnya, penampilannya selalu berubah. Dan pada tahun 1993 dan dua kali tahun 2005, Michael Jackson pernah didakwa atas tindakan penganiayaan seksual anak. Dia memiliki satu taman hiburan di rumahnya sendiri namanya Dreamland. Dan dia sering mengundang anak-anak untuk datang dan bermain di situ. Ketika anak-anak itu ramai bermain, ribut suara mereka, dia senang sekali mendengarkan karena dia merasa sangat kesepian. Seorang yang dikenal oleh seluruh orang di seluruh dunia merasa kesepian. Ini mungkin tidak masuk akal bagi Anda, tetapi itulah yang terjadi. Dan kita tahu Michael Jackson meninggal pada usia 51 tahun. Masih cukup muda karena gagal jantung akibat obat penenang. Saudara, ketika Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang rasanya selalu hilang, yang rasanya tidak lengkap. Manusia selalu berusaha untuk mencari sesuatu itu untuk melengkapi hidup kita.
Kadang kita berpikir bahwa kekayaan yang bisa menutupi kekosongan itu. Kadang kita berpikir bahwa ketenaran yang bisa menutupi kekosongan itu. Kadang kita berpikir bahwa pasangan hidup kita yang kita cintai yang bisa menutupi itu. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara saat ini, kekosongan hidup itu hanya bisa ditutupi oleh Yesus Kristus. Saudara, mari kita lanjutkan kepada tokoh yang keempat, Whitney Houston. Whitney, dia lahir tahun 1963 dan kemudian meninggal tahun 2012. Whitney Houston adalah salah satu dari artis atau penyanyi favorit saya. Dia memiliki suara yang sangat powerful, sangat kuat, dan sangat baik pada waktu dia menyanyi. Whitney Houston memulai karirnya sebetulnya di dalam gereja. Dia bergabung dalam junior gospel choir di gereja baptis. Dia bahkan les piano di gereja. Solonya pertama, lagu pertama yang dia bawakan di depan publik berjudul Guide Me, O Thou Great Jehovah. Ya, dan kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMA Katolik. Karir dia dimulai dari dalam gereja. Dan dia melejit dengan begitu pesat sehingga dia dijuluki sebagai Queen of Pop. Bukan hanya penyanyi, tapi juga artis, kemudian produser dan juga model. Dia mencapai banyak penghargaan yang sangat luar biasa. Dia dijuluki Most Awarded Female Act of All Times oleh Guinness World Record. Jadi wanita yang paling banyak dapat penghargaan di sepanjang masa. Dia dapat 3 Grammy Awards, American Music Awards ada 8 dan banyak lagi. Ada 200 juta rekamannya yang tersebar di seluruh dunia. Dan seluruh dunia tersentak ketika akhirnya dia memainkan sebuah film yang judulnya The Bodyguard bersama Kevin Costner. Makin luar biasalah karirnya. Bukan hanya penyanyi, tetapi juga sebagai artis. Nah, pencapaian yang tinggi demi pencapaian, ini benar-benar membuat dia sangat kaya. Banyak hartanya, tetapi saudara, dia tetap merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Namun pada tanggal 18 Juli 1992, dia kemudian menikah dengan Bobby Brown, seorang penyanyi R&B. Pada waktu itu Bobby Brown sudah dikenal sebagai seorang yang seringkali bolak-balik terjerat kasus narkoba. Mungkin saudara, Whitney berpikir bahwa saya bisa mengubahnya. Dan dia berpikir bahwa kekosongan yang ada di dalam hidupnya itu dapat ditutupi oleh cinta dari pasangan hidupnya. Mereka kemudian memiliki seorang anak yang namanya Bobby Christina Brown. Tapi saudara, sejak pernikahannya itu, karir maupun penampilan dari Whitney Houston semakin menurun. Dia kemudian banyak sekali dilaporkan mabuk dan kemudian membuat keributan di nightclub. Dan kemudian tadinya penampilannya yang begitu rapi, begitu anggun, berubah menjadi begitu berantakan oleh karena salah memilih pasangan hidup. Saudara, sukacita sejati bukan didapat dari pasangan hidup. Sukacita sejati diperoleh di dalam Kristus. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang Tuhan memang sudah rancangkan buat kita, dan kita bersatu di dalam Kristus, itulah sukacita yang sejati. Whitney Houston meninggal pada usia yang muda, usia 49 tahun. Karena apa? Karena tenggelam di bathtub. Saudara, saya rasa gak mungkin kita yang sudah dewasa seperti ini bisa tenggelam di bathtub. Tetapi dia tenggelam di bathtub Hotel Beverly Hilton di Beverly Hills, California, akibat sakit jantung dan kokain. Saya merasa bahwa hidup dari Whitney Houston adalah satu hidup yang tersia-sia. Talenta yang begitu luar biasa. Tuhan sudah memberikan dia suara yang luar biasa. Saya saja ingin kalau bisa punya suara seperti Whitney Houston. Tapi saudara, gantinya talenta itu diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dia menggunakan untuk kesenangannya sendiri, untuk mengejar kesenangan yang ada ditawarkan di dunia.
dan hidupnya berakhir begitu sia-sia. Dan saudara, yang menarik adalah tidak sampai di situ. Anak sematawayangnya Bobby Christina Brown juga tahun 2015 kemudian meninggal pada usia 22 tahun setelah koma karena tenggelam di bathtub akibat alkohol dan kokain. Saudara, ini hal yang sangat tragis buat saya. Whitney tidak hanya mengakhiri hidupnya dengan tenggelam di bathtub karena kecanduan obat-obat terlarang, tetapi itu pun persis sama. Anaknya tidak belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya dan mengulangi secara tepat kesalahan yang sama. Pacar dari Bobby Christina Brown, namanya Nick Garden, juga meninggal pada usia 30 tahun karena overdosis heroin. Dia adalah mantan pacar dari Bobby dan anak asuh dari Whitney Houston. Saudara, apa sebetulnya yang kita cari di dalam hidup? Apa yang kita cari? Apa yang saudara cari di dalam hidup? Mazmur 6 ayat 33 memberikan jawaban bahwa ada satu hal yang kita harus cari. Hanya satu yang kita harus cari. Mazmur atau Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 ini menjadi satu pedoman bagi kita bahwa kita tidak perlu untuk tertarik dan tertawan oleh karena penarikan dari kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi yang harus kita selalu cari adalah mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Maka semua itu Tuhan yang akan penuhi, Tuhan yang akan tambahkan di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka takut mati. Tetapi saudara, hal yang lebih buruk daripada mati adalah ketika kita hidup tanpa tujuan. Hal yang lebih buruk daripada mati adalah ketika kita hidup tetapi kita tidak punya Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sia-sia tanpa Tuhan. Ketika kita hidup tetapi kita menolak bisikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita dan kita tidak mau bertobat. Saudara, hal itu lebih buruk daripada mati. Berbicara tentang kematian, saudara, ada banyak sekali orang yang bingung. Ada banyak orang yang mempunyai teori-teori yang begitu ruwet dan ribet. Tetapi kita bersyukur karena di dalam Alkitab memberikan keterangan tentang kematian. 4 tokoh yang saya ceritakan tadi, mereka sudah meninggal dunia. Tetapi ada yang belajar dari pengalaman hidupnya, ada yang tidak pernah belajar dari pengalaman hidupnya. Saudara, untuk mengetahui tentang kematian, kita harus belajar tentang asal mula kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Tuhan menciptakan manusia pada mulanya? Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu, nomor 1 dari apa? Debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah makhluk itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mari kita lihat rumusnya. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa manusia menjadi hidup karena 2 unsur. Yang pertama, dari debu. Jadi badannya dibentuk Tuhan dari debu untuk membentuk tubuh dari debu tanah. Itu faktor yang pertama. Sedangkan faktor yang kedua, setelah dibentuk dari debu tanah, Tuhan kemudian menghembuskan nafasnya kepada manusia. Tuhan memberikan nyawanya, nyawa kepada manusia agar dia bisa hidup. Sehingga tubuh ditambah dengan nyawa atau ditambah dengan nafas, maka inilah yang menghasilkan makhluk yang hidup.
ketika seorang meninggal, maka rumus itu pun yang kita bisa gunakan kembali. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Manusia yang tadinya dari debu, ya, tubuhnya kembali ke tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh di sini artinya nafas. Ya, nyawa kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mari kita lihat rumus yang terjadi di sini. Debu, tadinya manusia diciptakan Tuhan dari debu, dari tanah, ya, yang membentuk tubuh. Kemudian kan Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Sedangkan rumus dari kematian adalah badan, tubuh kembali kepada debu tanah, dan nafas kita, nyawa kita kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Ketika dua unsur ini sudah kembali, satu ke tanah, satu ke Tuhan, maka manusia menjadi makhluk yang mati. Di dalam hal ini, roh yang disebutkan di dalam tadi Pengkhotbah 12 ayat 7 bukanlah roh yang bergentayangan. Tetapi roh yang dimaksud di sini adalah nafas hidup, kemampuan untuk bisa hidup, kemampuan untuk bisa bernafas, kemampuan untuk bisa berpikir. Bahasa Ibraninya adalah nesamah, artinya kemampuan bernafas, kemampuan berpikir, dan nyawa itu sendiri. Jadi kalau kita mau simpulkan atau ilustrasikan dari rumus tentang kehidupan dan kematian ini, kita bisa ambil ilustrasi dari bola lampu, dari lampu listrik. Kalau kita mau nyalakan sebuah lampu, tentu saja kita butuh bola lampunya. Ya, bola lampu ini adalah mengilustrasikan tentang tubuh kita secara fisik. Nah, setelah kita punya bola lampunya, untuk bisa menyala, kita memerlukan aliran listrik. Walaupun kita sudah punya bola lampunya, tetapi jika tidak ada listrik yang mengalirinya, maka bola lampu itu tidak akan menyala dan tidak akan menghasilkan terang. Untuk bisa bola lampu itu menyala, ya, dia harus dicolok ke aliran listrik, sehingga ada aliran listrik yang mengalirinya, dan setelah itu menyalalah bola lampu ini. Jadi bola lampu itu melambangkan tubuh, aliran listrik itu adalah seperti nafas atau kemampuan untuk hidup yang Tuhan berikan kepada manusia. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya kita mematikan bola lampu itu? Mudah. Apa yang terjadi? Kita pencet saja, artinya apa? Off. Aliran listriknya berhenti. Ketika aliran listriknya berhenti, maka lampunya juga mati. Tidak ada lagi cahaya yang keluar dari bola lampu ini. Bola lampu ini menjadi gelap, menjadi mati. Jadi aliran listrik itu tidak terbang atau gentayangan kemana-mana seperti yang dipikirkan oleh orang, tidak. Nafas hidup ketika seseorang meninggal, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada dia kembali kepada Tuhan. Bukan menjadi hantu yang bergentayangan. Dan hal ini secara konsisten terus diajarkan di dalam Alkitab. Di dalam Pengkhotbah 9, di situ dipaparkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Pikiran dan perasaan mereka sudah lenyap. Mari kita baca dari Pengkhotbah 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan bahwa karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Kita yang masih hidup, kita tahu bahwa suatu saat kita akan mati. Tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Di ayat 6 dikatakan bahwa baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Dan ayat
ke-10, Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Dari ayat ini, Pengkhotbah 9 ayat 5, 6 dan 10, Alkitab memberikan kita satu informasi yang sangat berharga. Bahwa ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak tahu lagi apapun. Tidak ada lagi kasihnya, tidak ada lagi kecemburuannya, tidak lagi dia menjadi hantu yang gentayangan untuk mungkin meneror orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Tidak, saudara, tidak. Seseorang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak lagi tahu apa-apa. Orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Di Ayub 14 ayat 21 dikatakan bahwa walaupun anak-anaknya menjadi mulia, jadi orang besar, jadi petinggi, jadi pejabat, tapi ia tidak tahu lagi. Atau mereka menjadi hina pun, tetapi ia tidak menyadarinya. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dunia. Ada banyak sekali tradisi-tradisi yang mencoba mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, sebenarnya dia berpindah ke alam yang lain. Itulah sebabnya kita masih perlu kirim uang ke mereka. Kita masih perlu mengirimkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Karena di alam lain dia masih memerlukan segala sesuatu itu. Tetapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, pada saat itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Kalaupun saya ada kepikiran saya benci sama orang lain, tapi ketika saya mati, kebencian saya tidak dapat diteruskan. Kenapa? Karena saya kembali ke tanah. Tubuh saya kembali ke tanah, nafas saya kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Ini berbicara tentang Daud. Daud sudah lama sekali mati. Dia katakan seperti ini, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Dengan kata lain, bahkan Daud yang dicatat sebagai orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dia belum sudah naik ke surga atau mungkin ke neraka. Bukan, saudara-saudara, dia masih dikubur, dia tetap ada di dalam kubur, dia belum naik ke dalam surga. Saudara bisa baca juga dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34. Orang mati tetap di dalam kubur menunggu sampai nanti dia dibangkitkan. Dan ketika dia menunggu, dia tidak berpindah ke alam lain, entah ke sorga atau ke neraka. Statusnya adalah menunggu, tetap di dalam kubur. Nah, pada waktu Adam dan Hawa masih di Taman Eden, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, ada satu dusta yang terus-menerus disebutkan oleh iblis, dan dusta ini masih dikatakan atau terus disampaikan kepada manusia yang hidup di zaman ini. Apa itu dusta pertama iblis kepada manusia? Pada waktu dia melihat Hawa mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat, dia berusaha menawarkan untuk Hawa bisa memakan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Apa yang dia katakan? Kamu, katanya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa tahu bahwa Tuhan melarang mereka untuk makan pohon pengetahuan, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan katakan bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi setan melalui ular katakan bahwa makan aja deh, kamu gak bakal mati. Tenang aja, kamu tidak akan mati. Walaupun kamu mau makan buah ini, kamu tidak akan mati. Di situ setan mengajarkan bahwa manusia itu jiwanya itu immortal, artinya nggak bisa mati. Tetapi Tuhan sudah katakan, pada waktu kamu berdosa, pada waktu kamu melanggar perintah Tuhan,
maka kamu akan mati. Dan yang terjadi, ternyata apa yang dikatakan Tuhan yang benar, bahwa pada akhirnya manusia memang menjadi mati setelah jatuh di dalam dosa. Di dalam Alkitab sendiri ada banyak sekali dicatat praktek-praktek tentang berkomunikasi dengan orang mati. Itulah sebabnya di dalam hukumnya Tuhan sendiri sudah menyebutkan bahwa tidak boleh kita berhubungan dengan praktek-praktek untuk berkomunikasi dengan orang mati. Pada waktu zaman Musa, ketika ada orang yang ketahuan untuk menghubungi misalnya pemanggil arwah, maka orang itu kemudian akan dihukum mati dengan dilontari batu. Tetapi yang menarik, raja bangsa Israel sendiri yaitu Raja Saul, suatu waktu ketika dia sangat kebingungan, dia mau bertanya kepada Samuel, padahal Samuelnya sudah meninggal. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke seorang wanita pemanggil arwah dan dia minta kepada wanita itu untuk memanggil Samuel. Dan kemudian dia percaya bahwa sosok yang kemudian diceritakan oleh wanita itu beneran Samuel. Saudara, hal ini tidak terjadi hanya di dalam perjanjian lama. Hal ini juga terjadi bahkan sampai di zaman kita ini. Setan memainkan perasaan kita. Setan berusaha menampilkan bahwa ternyata orang-orang yang kita kasihi masih bisa berkomunikasi dengan kita. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Setan berusaha masuk meracuni pikiran manusia dengan paham spiritisme. Spiritisme ini adalah satu ajaran atau kepercayaan bahwa kita masih bisa berkomunikasi dengan roh-roh orang mati. Di berbagai tempat di seluruh dunia ada kelompok-kelompok spiritisme yang mereka berkumpul untuk bisa memanggil arwah dan kemudian berkomunikasi kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi saudara, kita tahu bahwa itu bukanlah dari Alkitab. Ada banyak praktek-praktek spiritisme saat ini. Bahkan ada yang menggunakan seperti papan, ya, papan untuk tahu ya roh ini berbicara seperti ini. Dan bukan hanya itu, saudara. Kalau kita perhatikan program-program televisi, film-film yang ada pada saat ini, kita dibombardir dengan berbagai imajinasi bahwa ternyata orang mati itu masih bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Tapi saudara tahu bahwa itu bukan dari Alkitab. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak tahu apa-apa. Pada tahun 1990 ada satu film yang sangat terkenal. Dan pada waktu itu juga saya sangat suka film itu yang dimainkan oleh Demi Moore. Film ini adalah berjudul Ghost. Ya, suaminya yang kemudian mati, tetapi kemudian masih bisa berinteraksi dengan istri yang sangat dia kasihi. Nah saudara, setan menggunakan berbagai cara untuk menipu kita. Menipu kita untuk tidak percaya pada firman Tuhan. Setan berusaha menampilkan bahwa ternyata betul informasi yang diberikan oleh roh-roh ini tepat. Dan informasi itu persis sesuai dengan apa yang hanya diketahui oleh mungkin orang yang sangat kita kasih yang sudah meninggal itu. Tetapi itu tidak benar, saudara-saudara. Apapun tindakannya, itu tidak benar. Mungkin saudara bertanya sampai di sini, bahwa kalau betul orang mati tidak tahu apa-apa, jadi siapa dong? Siapa yang ternyata bisa memberikan jawaban kalau kita bertanya kemudian jawabannya benar loh, gitu kan? Atau yang bisa memberikan gambaran bahwa ya muncul ternyata ada penampakan atau ada rohnya, atau mungkin ada tanda-tanda tertentu yang diatur yang mungkin terjadi secara di luar kuasa manusia yang membuktikan bahwa ternyata ada orang-orang mati yang masih bisa berkomunikasi dengan orang hidup. Siapa sebetulnya yang ada di belakang itu? Kita tahu bahwa setanlah yang menyamar sebagai roh-roh orang mati itu. Setan dan malaikat-malaikatnya. Mereka berusaha untuk menipu kita. Untuk apa? Untuk apa setan menipu kita?
Supaya ketika kita percaya kepada roh-roh orang mati itu, maka setan bisa mengendalikan hidup kita, membawa kita jauh dari Tuhan, dan kita tidak lagi memiliki pengharapan atas hidup yang kekal. Wahyu 16 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa setan sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Ada hal-hal tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu atau kejadian tertentu yang kelihatannya luar biasa. Saudara, kita tidak boleh tertipu. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Dan jika ada hal-hal tertentu yang terjadi, saudara, kita tahu itu bukan orang mati itu. Itu adalah setan yang berusaha untuk menipu kita, melakukan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Itulah sebabnya saudara, mengapa peran dari Alkitab ini menjadi sangat penting. Karena kita tidak boleh meninggalkan atau kita tidak boleh melandaskan iman kita hanya dari mujizat. Ketika kita melihat ada orang yang sakit kemudian sembuh. Bahkan ada yang katakan, oh tadinya dia sudah mati tetapi kemudian dia hidup kembali. Saudara, kita tidak boleh melandaskan iman percaya kita kepada Tuhan berdasarkan mujizat yang kita lihat. Karena setan sangat-sangat pintar untuk bisa melakukan mujizat-mujizat yang akan menipu umat-umat Tuhan. Dan betul, di dalam sejarah melalui spiritisme ini, setan bisa menipu banyak orang. Setan berhasil menguasai hidup banyak orang. Dan kemudian mengendalikan hidup mereka. Saudara, satu hal yang kita perlu pikirkan bersama, bahwa Yesus tidak mati di salib untuk menebus kita, hanya untuk memberikan kita kehidupan yang kekal sebagai hantu-hantu atau sebagai roh-roh yang gentayangan. Tidak, saudara. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 3. Yesus tidak mati di kayu salib hanya untuk membuat kita jadi hantu. Yesus mati di kayu salib agar kita bisa memperoleh hidup yang seutuhnya. Bukan hanya hantu yang gentayangan, tetapi hidup secara fisik, mental, dan rohani yang nyata. Saudara, ada satu istilah yang menarik yang Yesus sebutkan ketika dia berada di bumi tentang kematian. Di dalam Lukas 8 ayat 52, ketika Yesus menjumpai seorang yang meninggal dunia, dia katakan bahwa jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Menarik saudara, Yesus menyebut kematian itu seperti tidur. Mati atau meninggal dunia diilustrasikan seperti tidur. Saudara, waktu kita tidur di malam hari ya, malam hari kita udah lelah, kemudian kita tidur, berbaring di tempat tidur, dan kemudian kita tertidur. Pada waktu kita tertidur, misalnya apa yang terjadi di luar sana, ya, kita juga tidak tahu, karena kita sedang tertidur. Nanti besok paginya ketika kita bangun, baru mungkin kita dapat informasi, oh tadi malam mungkin ada terjadi ini dan itu. Tetapi waktu kita tidur, kita tidak tahu apa-apa. Mati sama seperti tidur. Kita tidak tahu apa-apa, apa yang terjadi kita tidak tahu. Dan saya rasa ini adalah kabar baik, saudara. Bayangkan kalau kita meninggal dunia dan kemudian kita masih tahu, kita masih ngikutin nih semua berita, apa yang terjadi dengan anak-anak, cucu-cucu kita. Aduh saudara, itu bukan kabar baik. Mungkin kita matinya akan stres. Tetapi Tuhan memberikan jalan yang sangat menenangkan bagi kita. Bahwa jangan khawatir saudara. Ketika tiba saatnya kita dipanggil oleh Tuhan, kita meninggal dunia, kita hanya tertidur. Ini bukanlah satu gambaran yang begitu mengerikan. Pertanyaannya adalah, sampai kapan orang-orang yang sudah meninggal ini tidur? Saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ada dua kelompok.
Di dalam Alkitab selalu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, kalau kita lihat dalam cerita itu, adalah orang yang mengetahui kebenaran dan melakukannya. Sedangkan yang disebut dengan orang yang bodoh itu bukan berarti bahwa mereka tidak tahu tentang kebenaran. Tidak, saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Jadi dua kelompok ini sebenarnya hanya dipisahkan oleh yang satu melakukan kebenaran firman Tuhan, yang satu tidak melakukan firman Tuhan. Ada dua kelompok sampai waktu masa akhir nanti. Nah, dua kelompok ini memiliki nasib yang berbeda. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik, artinya orang yang bijaksana, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat atau orang yang bodoh yang tidak melakukan firman Tuhan akan bangkit untuk dihukum. Ada satu saat di mana kedua-duanya akan menerima upah dari perbuatan mereka. Kita tahu bahwa orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali dan dibawa naik masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal ini kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara catat di sini. Jadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, dan Tuhan turun dari sorga, mereka yang mati dalam Kristus, artinya orang-orang yang bijaksana, akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu, ayat 17, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, jika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, bukankah ini adalah satu gambaran yang sangat menenangkan hati? Dikatakan bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk meninggal pada waktu kita hidup saat ini, maka kita seperti tertidur. Dan kalau kita meninggal di dalam Tuhan, kita percaya, meninggal di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena pada waktu kita tertidur, kita tidak tahu apa-apa. Dan pada suatu hari, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita pada saat itu akan dibangkitkan. Kita tertidur dan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukankah hal ini gambaran yang jauh lebih menenangkan dibandingkan gambaran ketika kita meninggal dunia dan kemudian kita masih tahu, oh sedang terjadi apa gitu ya, terjadi wabah COVID, kemudian si ini sakit, si ini. Maka kita juga tidak memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Saudara, tidak seperti itu. Orang yang sudah meninggal tidak tahu apa-apa, tidur sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sangat luar biasa itu, yang akan membawa orang-orang yang benar, orang-orang yang bijaksana untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, orang bodoh pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, orang bodoh, ingat tadi, orang bodoh adalah yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Orang bodoh yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali akan mati oleh karena sinar kemuliaannya. Sedangkan orang bodoh yang sudah meninggal sebelumnya tidak akan mengalami kebangkitan, tetap akan mati di dalam kubur. Dan semua ini akan dibangkitkan setelah masa 1000 tahun untuk menerima hukuman maut yang kekal. Nah saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari sekalian adalah setan berusaha untuk membuat kita takut mati. Betul gak saudara? Kita takut
mati. Banyak orang takut sekali untuk mati. Untuk mengalihkan fokus Anda yang sebenarnya, untuk mengalihkan fokus hidup kita yang sebenarnya dari makna hidup yang sebenarnya. Setan berusaha untuk membuat kita takut mati, sehingga kita tidak lagi memikirkan hidup kita ini untuk apa. Apa yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita ini? Bagaimana supaya hidup saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, hal itulah yang berusaha untuk dilakukan oleh setan. Tetapi kalau kita belajar dari dalam Alkitab, kita tidak perlu takut untuk mati. Kenapa? Karena mati itu seperti tidur. Dan kalau kita mati di dalam Kristus, maka kita akan menunggu kedatangan Yesus dan yang kedua kali, dan kita akan dibangkitkan dan naik ke surga bersama-sama dengan Yesus. Bukankah itu adalah satu gambaran yang menenangkan bahwa kita tidak perlu takut untuk mati? Saya mungkin mau menceritakan pengalaman saya dengan oma saya. Jadi waktu itu oma saya, ya singkat cerita, dia sudah ada di rumah sakit. Dan di saat-saat terakhir dari hidupnya, ketika nafasnya sudah satu persatu, dan dia kelihatannya sangat berjuang untuk masih bisa bernafas. Pada waktu itu saya ingat saudara-saudara dari mama saya semua sudah berkumpul, dan mereka semua menangis. Ya, karena tahu bahwa ini adalah saat-saat terakhir dari oma saya. Tidak lama kemudian nanti dia pasti sudah akan meninggalkan kami. Semua menangis. Saya ingat, saya waktu itu posisi saya berada dekat dengan kepala oma saya. Saya lihat betapa dia berjuang supaya dia masih hidup, karena dia mendengar tangisan dari anak-anaknya. Tapi saudara, saya katakan, saya bisik kepada oma saya. Saya bilang, "Oma, beristirahat saja. Oma tenang saja, kami semua baik-baik. Oma, kalau Oma mati ini di dalam Tuhan, maka Oma tidak perlu takut. Kita akan ketemu lagi kok, Oma. Kita akan ketemu. Kita janjian ya, kita akan ketemu di bawah pohon kehidupan di dalam kerajaan sorga. Oma tidak perlu takut. Oma, beristirahatlah dengan tenang." Dan setelah itu, oma saya menutup matanya dan kemudian dia meninggal. Tetapi saya memiliki satu keyakinan yang pasti. Satu keyakinan yang pasti, saudara. Bahwa saya harus setia kepada Tuhan. Karena kalau saya setia kepada Tuhan, satu saat pada waktu Yesus datang yang kedua kali, saya akan bertemu dengan oma saya. Saya nggak perlu takut. Saya nggak perlu takut untuk mati. Karena kalau saya mati, kalau pada waktu saya meninggal di dalam Tuhan, saya tetap memiliki pengharapan. Pengharapan untuk bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan pengharapan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Saudara, kebenarannya adalah bahwa pilihan-pilihan yang kita buat selama kita masih hidup inilah yang menentukan kemana kita akan pergi setelah kematian. Kita tidak perlu takut akan kematiannya, tetapi justru yang perlu kita waspada adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Apa pilihan-pilihan yang kita buat di dalam hidup kita, inilah yang sesungguhnya penting, yang sangat penting, yang menentukan kemana kita akan pergi nantinya. Bukan kematian itu sendiri. Saudara, hidup bukan tentang menemukan siapa kita. Ada banyak orang di dunia ini menghabiskan sepanjang umur mereka untuk menemukan siapa saya. Tetapi saudara, dari pengalaman 4 tokoh yang kita sudah pelajari tadi, hidup adalah tentang menemukan Tuhan. Hidup adalah tentang menemukan Tuhan yang menciptakan kita. Karena Dia adalah pencipta kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu makna hidup kita. Dia tahu apa tujuan hidup kita. Oleh karena itu, hidup tanpa Tuhan sama saja dengan tidak hidup. Setiap kekosongan yang kita rasakan di dalam hidup kita hanya bisa diisi oleh Tuhan. Manusia diciptakan
dengan satu kebutuhan untuk tetap terhubung dengan penciptanya. Dan sering kali manusia salah mengenali kebutuhan itu. Mereka berpikir bahwa hidup saya masih hampa, masih ada yang kurang. Ketika dia sudah banyak harta, dia akan berusaha untuk mencari lebih banyak harta, karena dia berpikir dengan harta yang semakin banyak akan menutupi kekosongan itu. Ketika kita banyak teman, tetapi kita merasa sendirian, saudara, kita tahu bahwa ada satu yang belum lengkap. Hanya satu yang perlu kita cari, yaitu mencari Tuhan yang akan menutupi setiap lubang yang ada di dalam hidup kita, kekosongan, kehampaan yang ada di dalam hidup kita, dan membuat hidup kita menjadi penuh dan sempurna. Hidup bukan tentang siapa kita, hidup tentang Tuhan yang menciptakan kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena mereka akan memperoleh hidup. Pertanyaan saya bagi saudara-saudari yang melihat tayangan ini, apakah kita sudah mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita? Apakah saat ini saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada pada saat ini merasakan satu kekosongan di dalam hidup? Saudara sudah merasakan mencoba mencari hal-hal yang saudara pikir bisa menutupi kekosongan itu, bisa menutupi lubang itu. Tetapi hingga saat ini Anda tetap merasa bahwa hidup saudara hampa, tidak lengkap. Saudara, saya mau mengundang saudara, pada saat ini kita akan menundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk mengundang agar Tuhan hadir di dalam hidup saudara-saudari. Karena ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi penuh dengan sukacita, menjadi penuh dengan damai sejahtera. Walaupun banyak masalah, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan akan beserta kita. Maukah saudara pada saat ini bersama dengan saya, kita tunduk kepala, kita berdoa, kita meminta, Tuhan hadirlah di dalam hidupku. Saya rindu untuk menjadikan hidup saya menjadi bermakna dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh merasa bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami pada saat ini, bahwa kami tidak perlu takut untuk mati, karena Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Tapi saat ini Tuhan, sebelum kami berpikir untuk mati, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami akan hidup yang sedang kami jalani pada saat ini. Ya Tuhan, ampuni kami, karena mungkin selama ini kami sudah mencari banyak hal dari dunia ini untuk mengisi hidup kami, untuk melengkapi hidup kami. Tetapi kami belum mengizinkan Engkau untuk sungguh-sungguh hadir di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini mengundang Yesus Kristus, hadirlah di dalam hati dan pikiran kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, karena kami rindu untuk bisa dekat denganmu. Kami rindu memiliki hidup yang berpengharapan. Kami tidak mau lagi takut mati. Kami tidak mau lagi ketakutan menghadapi kematian, tetapi kami tahu bahwa di balik kematian Engkau memiliki rencana yang indah, di mana Engkau akan membangkitkan setiap orang yang meninggal di dalam Kristus dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, puji syukur untuk firman yang sudah kami pelajari ini. Biarlah damai sejahtera, biarlah ketenangan dalam pikiran kami akan menyertai kami. Bahkan Tuhan akan memberkati kami di tempat dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, jadikanlah hidup kami menjadi berkat dan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk kembali mengikuti lanjutan dari pelajaran kita. Pelajaran kita berikutnya berjudul 1 Hukum. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.